Kembali lagi di channel saya. Untuk di materi kita tentang tutorial 3JS, ada satu materi yang terlewatkan, mungkin teman-teman merasa tidak tahu. Jadi selama ini ketika saya menjalankan sebuah aplikasi, hanya secara simpel ya, hanya menggunakan tag HTML dan tag JavaScript. Tapi ada yang lebih efisien lagi dan lebih modern lagi. Saya rekomendasikan kepada teman-teman menggunakan Webpack. Webpack itu apa? Yaitu semacam model butler untuk aplikasi JavaScript ya, dimana Webpack ini dijalankan di belakang layar. Tujuannya adalah untuk membungkus modul-modul tersebut menjadi satu berkas. Nah, kita lihat bahwa di materi sebelumnya saya menggunakan TypeScript ya, baik itu TypeScript untuk menjalankan library tree dan juga untuk menjalankan file script.js. Tapi nanti ketika saya menggunakan Webpack, TypeScript ini akan hilang dan menjadi satu modul ya. Selain itu juga di Webpack ini ada dua tahap yang nanti saya akan gunakan, yaitu tahap development dan tahap production. Hal ini sangat penting ya ketika kita DevOps atau membuat aplikasi, itu pasti membutuhkan tahap production maupun tahap development. Itu sangat penting. Maka dari itu saya merekomendasikan kepada teman-teman menggunakan Webpack. Nah, apa aja langkah pertamanya? Untuk langkah pertamanya, teman-teman mengecek terlebih dahulu di komputer atau laptop masing-masing ya, dimana setiap komputer dan laptop masing-masing itu harus mempunyai komponen Node.js. Jadi Node.js ini semacam JavaScript runtime ya. Teman-teman bisa download di website nodejs.org. Jadi segala platform ya, OS baik itu Windows atau Mac OS, semuanya sudah tersedia di website ini. Langsung aja teman-teman bisa mengisi link download di sini ya. Saya rekomendasikan untuk teman-teman menggunakan version 14 ya, atau version 14 ke bawah, karena untuk version untuk 16 itu saya cek biasanya masih banyak terkendala atau juga masih ada error yang kurang mendukung dalam menggunakan library 3JS. Jadi saya merekomendasikan untuk menggunakan version 14 ke bawah. Oke, jadi setelah teman-teman mendownload dari link nodejs.org, teman-teman bisa mengecek apakah laptop atau komputernya itu sudah terinstall Node.js. Teman-teman bisa buka terminal komputer atau laptop, baik itu terminal dari command prompt atau dari terminalnya Visual Studio Code ya, atau juga dari text editornya teman-teman yang lagi digunakan. Kali ini saya menggunakan terminal dari Visual Studio Code. Jadi cara mengeceknya cukup simpel aja, tinggal ketik node.version. Nah, di sini saya menggunakan version Node.js yaitu version 12. Mungkin teman-teman ada yang version 13 atau version 14, tidak masalah. Yang penting sudah terinstall ya dari Node.js-nya. Oke, untuk langkah selanjutnya, jadi teman-teman menginstal npm init ya, atau package.json. Untuk perintahnya itu saya menggunakan npm. Mungkin teman-teman juga ada yang bisa menggunakan yard, tapi di sini saya menggunakan npm ya. Jadi untuk langkah pertamanya kita membuat package.json. Ada dua tahap sih sebenarnya. Ada cara manual atau cara untuk di CLI-nya ya. Di sini saya menggunakan CLI. Jadi langsung dibuat secara langsung ya, tidak langsung kita membuat file package.json-nya, tapi kita buat di CLI-nya langsung. Cukup mudah perintahnya, yaitu langkah pertama kita ketik npm init
Oke, di npm initnya di sini dituliskan packet names, bebas sih. Di sini saya menuliskan basic atau enggak basic juga aja nggak masalah. Basic scenes. Oh, sudah ada, langsung aja di enter aja ya. Basic scenes, versionnya yang digunakan version 1, deskripsinya adalah tutorial 3JS. Entry point yang nanti bakal digunakan adalah script.js ya, karena saya sudah membuat script.js, jadi enter aja. Test command-nya di enter. Git repository-nya saya belum menggunakan git, nanti ada pembahasan berikutnya. Keyword-nya nanti digunakan, bebas teman-teman bisa mengetik tapi enter saja ya. Autornya bebas mau menggunakan nama atau enggak, saya menggunakan nama aja, Brutus Adrian. Lisensinya tekan enter, nanti muncul seperti ini ya, langsung tekan enter aja. Langsung di sini muncul ya secara otomatis ya packet JSON-nya. Oke, setelah teman-teman sudah membuat file packet JSON-nya, langkah selanjutnya adalah menginstal modul-modul apa aja yang diperlukan ketika kita membuat 3JS ya. Langsung saja untuk perintah install modul package-nya apa aja, ketik npm install dan nama package-nya. Di sini saya biasanya menggunakan npm ya, bebas teman-teman bisa menggunakan npm install atau apa aja ya. Di sini saya menggunakan npm i, nama package-nya. Untuk saat ini saya menginstal modul webpack ya. Apa aja modulnya, yaitu npm i webpack, webpack CLI, webpack dev server. Webpack dev server ini fungsinya nanti ketika kita membuat modul development ya. Selain itu adalah webpack merge. Ini nanti ketika saya menggunakan modul tahap production dan tahap development menjadi satu berkas agar lebih efisien. Dan jangan lupa test save. Ini untuk menyimpan install di dalam dependensi packet.json. Ada juga menginstal di dalam developer dependensi, tapi untuk package ini saya menyimpan di dalam dependensi. Oke, langsung saja karena ini cukup lama, jadi saya langsung skip aja ya. Oke, ketika sudah selesai menginstal library modulnya, kita bisa cek di nol modulnya dan ada juga file package log.json ya. Di sini ada juga berisi file dependensi apa aja yang kita install, cukup banyak sekali. Di sini juga file-file apa aja yang sudah kita install ada di sini, ada webpack, dan di package JSON-nya juga terinstall dependensi untuk modul library webpack. Selain itu juga saya menginstal package library yaitu BabelLoader, di mana BabelLoader ini merupakan translator yang bertugas untuk mengubah sintak JavaScript ya modern menggunakan sintak yang dapat didukung penuh dengan atau oleh seluruh browser. Dan nantinya saya menggunakan JavaScript di S6 ya, dimana itu sudah JavaScript modern, jadi sangat diharuskan menggunakan BabelLoader. Untuk modul package-nya apa aja yang diinstal, langsung ketik saja npm i babel /core package babel preset env
dan Babel Loader. Jangan lupa tes save. Oke, setelah sudah terinstall untuk Babel Loader-nya, selanjutnya adalah modul untuk file loader-nya ya. Di sini kan saya menggunakan file HTML dan JavaScript. Selain itu juga nanti ada bakal menggunakan gambar atau juga menggunakan file CSS. Pastinya juga membutuhkan modul ya. Apa aja modulnya? Tinggal API, yaitu CSS loader, ada juga file loader, ada HTML loader, ada juga untuk ketika kita melakukan render di HTML dan di dalam webpack pasti membutuhkan HTML webpack. Salah ya, webpack plugin. Ada juga clean webpack plugin. Jadi ini fungsinya untuk melakukan clean ketika render dari HTML, file loader. Selain itu juga ada copy webpack plugin. Dan yang terakhir ini untuk CSS yang di dalam plugin, yaitu mini CSS extract plugin. Jangan lupa tes save. Oke, setelah sudah menginstal file loadernya dan file loader ada di webpack, kita bisa cek di sini sudah terinstall ya. Dan ada juga kita menginstal modul dari Three.js. Oh ya, di sini kita cek, di sini ada nama file clean webpack plugin ya. Ini masih alpha. Kemungkinan saya merekomendasikan untuk version 3 ya, karena version 4 ini terkadang ada error di sisi library Three.js. Jadi kita menggunakan version 3 aja ya, cukup mudah aja. Kita uninstall clean webpack plugin, terhapus, terus kita install lagi clean webpack plugin. Kita menggunakan version 3 aja ya, karena version 4 masih beta alpha. Selain itu juga kita menginstal Three.js ya, Three.js, Three aja seperti ini. Dan saya juga kelupaan menggunakan, ada juga style loader, jadi seperti ini. Jangan lupa save yes. Oke, jadi ini ya modul apa aja yang akan kita gunakan untuk tutorial Three.js. Untuk langkah selanjutnya kita membuat 3 file. 3 file ini adalah file webpack, dimana untuk membedakan tahap production dan tahap development ya. Langsung saja kita buat 3 filenya. Kita buat nama file webpacknya itu adalah webpack.common.js. Ini untuk file webpack konfigurasi ya. Selain itu adalah webpack.dev.j. Ini untuk tahap development.
Dan yang terakhir adalah webpack.production. Teman-teman bebas ya menggunakan namanya, tapi saya membedakan ketiga ini. Nanti kita memulai konfigurasi di dalam file webpack.command.cs. Saat itu tinggal nanti menggunakan webpack merge-nya ya di kedua ini. Oke, untuk setelah sudah membuat 3 file ini, kita merapikan terlebih dahulu ya. Di sini kan saya menggunakan basic scenes.html dan script JavaScript dan library. Di sini saya menggunakan membuat file searching ya, jadi dimasukkan semua ke dalam sini apa aja, yaitu file HTML dan file script. Untuk file 3.main.js nya ini kita hapus ya, karena di modulnya kita sudah menginstal modul 3 ya, 3.js, jadi kita hapus aja ya. Dan untuk di file HTML nya kita menghapus TypeScript di sini ya, karena kita sudah tidak memerlukan ini karena kita sudah menggunakan webpack. Jadi hapus saja. Saat itu juga kita membuat folder static, fungsinya untuk save atau menyimpan file-file statik ya. Langsung aja. Setelah sudah, kita langsung konfigurasi file webpack-nya di webpack.command.cs. Oke, langsung saja kita buat copy webpack plugin ya, untuk meng-patch file-file statik apa aja yang dibutuhkan. 3 copy aja. Salah, copy webpack plugin, requirement-nya ambil dari webpack, jangan lupa titik koma, cost HTML webpack. Teman-teman bebas ya menulis nama variabelnya. Di sini saya menyesuaikan aja dari nama file package-nya. Selain itu juga kita membutuhkan HTML webpack plugin untuk meloader file HTML-nya ya. Selain itu juga saya butuh init CSS. Nanti fungsinya buat apa? Nanti ada pembahasan lagi. Ini plugin. Selain itu juga saya membutuhkan library patch ya. Ini sangat penting sekali ketika kita patch location ya, penempatan locationnya. Setelah sudah membuat nama variabel sesuai dengan library-nya, tahap selanjutnya adalah kita melakukan modul export. Di dalam modul export ini kita melakukan entry point ya, dimana entry point ini terdapat package untuk package konfigurasi di dalam JavaScript ya. Dir name. Untuk entry point-nya, sebelumnya kan ketika kita menginstal package JSON-nya, kita menaruh package script.js ya. Nah, script.js-nya saya simpan di dalam file crc. Jadi kita tulis saja crc.script.js. Koma.
Setelah itu output. Jadi output ketika kita sudah melakukan proses production, kita menaruh file di mana bebas, kita tulis saja dim.bundler.cs, nama patch-nya yang kita akan taruh production di mana, ini kita taruh di file disk. Oke. Oh, ini ada keliru ya, harusnya koma ya. Setelah sudah membuat entry dan outputnya, kita memerlukan plugin ya. Plugin apa aja sih yang kita butuhkan? Yaitu kita membuat new company web plugin ya, dimana pattern yang digunakan itu saya taruh di dalam file static. Jadi pet resolve dir name saya taruh di file static. Setelah itu plugin apa aja, kita membutuhkan HTML web plugin. Kita taruh template-nya, hasil dari template-nya kita taruh di mana, di basic scene ya, HTML ya. Resolve dir name searching, tadi kita taruh di dalam folder src. Jadi basics scenes.html. Filenya terus. Oke, selanjutnya dan terakhir adalah mini CSS. Setelah sudah membuat plugin, kita juga membutuhkan dev tool aja ya. Ini optional. Ini teman-teman boleh menggunakan ini atau tidak ya, tapi tidak ada efeknya sebenarnya. Selanjutnya adalah setelah plugin adalah modul apa aja. Yang pertama, di dalam modul itu kita perlu rules. Selain itu juga tes HTML. Jadi di modulnya kita ada file loader HTML. Jadi ketik aja HTML ya, seperti ini sih, tes use HTML loader. Setelah HTML, file HTML apa aja, yaitu file JavaScript, yaitu fungsi bubble loader ya. Jangan lupa tes.js. Letaknya ada di modul. Use, kita ambil package-nya di bubble loader. Terus selain apa aja HTML loader, bubble loader, selain itu juga ada kita CSS ya, tapi untuk sementara belum ada file CSS, tapi kita masukkan aja ya, nanti kalau ada materi selanjutnya kita tulis saja
tes CSS use. Plugin yang saya gunakan adalah MIDI CSS. Saya itu juga ada menggunakan image ya, tapi kita tulis saja tes untuk format image-nya saya ambil dari JPG, PNG, format GIF, dan SVG. Jangan lupa digunakan nama file loadernya adalah file loader ya. Selain itu juga opsional aja, paths-nya saya taruh di aset karena file asetnya belum ada. Sementara saya tulis saja ya, secara defaultnya kita simpan di dalam aset image atau mengambil file aset di folder image. Jadi ini, dan yang terakhir saya menggunakan font ya, ini untuk jaga-jaga aja. .tf .ot use yang digunakan loader, file loader, option ketika kita mau mengambil library font kita taruh di paths asset font ya. Oh kurang ini titik 2. Ini konfigurasi untuk webpack command-nya. Kita lanjut ke mengisi webpack dev dan produk. Oke, langsung saja kita buka file. Untuk tahap developernya kita menggunakan dari webpackmers ya, required webpackmers. Selanjutnya kita juga pasti memerlukan paths ya, paths ke paths. Dan yang terakhir kita menghubungkan package merge-nya itu kemana? Pastinya ke file webpack command-nya ya. Tinggal kita bin / webpack jadi kayak gini. Untuk modul ekspor ya, kita ketik bars, gabungkan file command. Di dalam file command kita mode develop. Jadi seperti ini. Dev serve, content base, path.resolve, dir dis. Ini jika ketika kita sudah ini ya,
tahap production. Oke, selanjutnya untuk di file productionnya ya, seperti biasa sama aja di tab developer, tinggal webpack const mars require webpack mars. Oke, common require dari webpack command-nya seperti ini. Dan kita juga perlu print ya. Jadi ketika kita melakukan tab production, ketika kita melakukan berulang-ulang kali, fungsi dari clean webpack plugin ini sangat diperlukan ya. Atau enggak, ketika kita melakukan update dari production, pasti memerlukan clean webpack plugin. Selanjutnya adalah mode export burst. Kita command ke dalam mode production. Plugin yang digunakan adalah clean webpack plugin. Jadi seperti ini, cukup simpel ya. Setelah sudah membuat dua nama file developer dan production, kita melakukan perintah untuk menjalankan dua file fungsi ini. Kita close saja biar lebih enak dilihat. Jadi di scriptnya sini itu kita ganti ya dengan perintah boot dan dev. Simpel aja, kita hapus aja ini tesnya, kita ganti boot ini untuk ke tahap production, webpack config webpack prod.js. Dan untuk tahap developer, webpack serve config webpack dev.js. Oke, kita coba aja ya. Kalau ada error pasti udah biasa. npm untuk menjalankan cukup simpel, tinggal append run. Di dalam append run kita pilih ya di stat script, jadi ada dev boot dan boot. Kita pilih aja untuk tab developer ya, tinggal append run dev. Kita coba apa berjalan dan ada error. Di sini kita mengecek ada kekeliruan ya di rule-nya, kita cek aja. Kekeliruannya salah ya. Di sini rule harusnya menggunakan s. Ya, salah. Kita coba lagi. Ya, sudah jalan ya, namun ada error di folder static. Sepertinya ini karena statiknya kosong ya. Kita coba aja index.html kosong aja, kita save, kita matikan dulu, kita jalankan lagi. Terdapat index.html, sepertinya ada keliruan. Coba tambahkan .git salah ya.
ya, karena ada menginstal di global ya, harus menggunakan ini, tapi optional aja sih. Oke, kita lihat, cek di sini ya, localhost-nya mau berjalan dan masih kosong, berarti ada kesalahan di sini. Kita cek di console log ya. Oh, rupanya modal tree-nya belum dimasukin ke dalam ini ya, script.js-nya ya, karena kita dihapus. Kita langsung di script.js-nya kita tambahkan, tinggal tambahkan import S3 aja ya. From tree, kita cek, iya. Jadi seperti ini ya untuk konfigurasi webpack. Jadi seperti simple ya, tinggal dijalankan localhost 8080, maka akan muncul project sebelumnya ya. Coba membedakan antara yang dulu menggunakan ini dengan ini, pastikan lebih pilih ini ya, karena kita bisa mematikan, kita bisa menyalakan lagi dev. Kalau dimatikan pasti error pastinya, dijalankan lagi pasti jalan lagi. Nah, itulah keuntungan menggunakan konfigurasi dari webpack. Kita juga bisa melakukan development production ya, tinggal app and run production build tadi ya, app and run build, dia disimpan di file disk. Kita tunggu ya, tersimpan di sini ya. Saya di sini index.html, kita coba apa berjalan juga di default browsernya. Iya, juga berjalan ya. Nah, itulah sarankan untuk webpack kali ini. Untuk di materi selanjutnya kita akan membahas library apa aja Three.js yang sangat powerful ya dengan konfigurasi webpack ini. Jadi tetap stay tune di channel saya ya. Oke, itu saja dari materi kali ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dikarenakan saya juga kondisi masih kurang, tapi tetap saya masih mengupload demi teman-teman kalian ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.